pertama Nabi berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Iya. Wahai Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Iya. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, mau di khalayak ramai, mau di tempat yang sepi, kapanpun, mau di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Nabi yang pertama ini. Ya. Takwa ini para jamaah yang dimuliakan Allah, ini termasuk salah satu perbuatan yang kalau kita kerjakan itu banyak sekali kemuliaan, kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya. Terutama di zaman sekarang ini. Ya, kita ini berada di zaman yang penuh dengan kebingungan. Zaman yang penuh dengan kesamaran. Zaman sekarang ini kita mengalami yang hak itu tampak batil, yang batil itu tampak hak. Orang yang hak dikatakan orang yang batil, sebaliknya orang yang batil dikatakan orang yang hak. Ulama-ulama didustakan, tapi orang-orang yang bodoh malah dipercaya. Orang-orang yang takut kepada Allah dicaci maki habis-habisan, tapi orang yang tidak punya takut kepada Allah dijunjung tinggi oleh orang-orang di zaman sekarang. Ini zaman yang penuh dengan kebingungan. Orang-orang pada bingung mana yang hak, mana yang batil. Coba perhatikan, di antara kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijadikan hatinya itu pekah. Hatinya itu pekah. Peka dalam arti peka dengan perkara yang hak, dan setelah itu tertarik untuk mengerjakan, dan juga peka dengan perkara yang batil, dan setelahnya lari daripada perkara yang batil. Maaf, untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil itu tidak cukup dengan ilmu agama. Tidak cukup orang itu dengan belajar agama, mondok bertahun-tahun, kemudian dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak cukup dengan ilmu agama. Kita saksikan banyak orang yang alim, tapi dia berani berbohong. Seakan-akan tidak tahu kalau bohong itu dosa. Dia tidak perlu mondok supaya tahu bohong itu dosa. Banyak orang yang ternisbatkan dengan ilmu, tapi subhanallah ketika bermuamalah, ketika bekerja, dengan beraninya mengambil perkara yang riba. Padahal dia orang yang apa ini? Orang yang alim. Iya. Ini menjelaskan kepada kita untuk mengetahui hati itu peka dengan perkara hak dan yang batil, tidak cukup dengan ilmu agama, tapi ilmu agama yang dibarengi dengan ketakwaan. Iya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lakum furqana, maka Allah Ta'ala akan jadikan di dalam hati kalian ada yang namanya furqan. Hatinya itu peka, ini perkara hak harus saya kerjakan, ini perkara batil tidak boleh saya kerjakan. Orang kalau dia bertakwa hatinya peka seperti itu. Ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang hak takut kalau ditinggalkan, yang batil takut kalau dikerjakan. Nah, ini orang yang hatinya seperti ini hanya orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak punya takwa, walaupun dia alim, maka dia berani menerjang larangannya Allah Ta'ala. Dia berani dengan terang-terangan meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya takwa itu adalah salah satu perbuatan yang penting. Makanya di setiap hari Jum'ah seorang khatib wajib hukumnya untuk mewasiatkan perihal takwa di dalam dua khutbah. Khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Kalau khatibnya lupa tidak menyampaikan wasiat takwa, khutbahnya tidak sah dan sholat Jum'ahnya juga tidak sah. Itu menjelaskan bagaimana pentingnya itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan juga kapanpun kamu berada. Ini wasiat yang pertama. Ya. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah, wasiat Nabi yang kedua. Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Abu Dzar, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wahai Abu Dzar, kalau kamu mengerjakan perbuatan jelek, kalau kamu mengerjakan perbuatan maksiat, maka ikutkanlah setelahnya dengan perbuatan yang baik.
tamhuha, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Orang itu kalau dia jatuh di dalam perbuatan maksiat, maka yang diperintahkan setelah maksiat dia kerjakan amal ibadah, tobat kepada Allah Ta'ala, kerjakan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang namanya kebaikan seperti tobat, seperti ibadah, itu bisa menghapus daripada kesalahan-kesalahan kita. Ya, ambil contoh misalnya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan amal baik itu bisa melebur perbuatan dosa. Di antara lain Nabi SAW beliau bersabda, Ramadhanu ila Ramadhan, wal Jum'atu ila Jum'ah, was salatu ila salah, mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir. Nabi beliau mengatakan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Ini jaraknya berapa lama ini? Jaraknya berapa lama ini? Setahun. Wal Jum'atu ila Jum'ah, dari satu sholat Jum'ah ke sholat Jum'ah setelahnya. Jaraknya berapa lama ini? 1 minggu. Wassalatu ila sholah, dari satu sholat wajib ke sholat wajib setelahnya. Jarak berapa lama? Cuma beberapa jam. Nabi katakan itu semua bisa melebur kesalahan-kesalahan yang dikerjakan di antara keduanya. Jadi Ramadan yang kita kerjakan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, itu melebur dosa selama 1 tahun. Jum'ah yang kita kerjakan itu melebur dosa selama 1 minggu. Satu sholat waktu ke sholat waktu setelahnya itu juga bisa melebur dosa kita selama beberapa jam ke depan. Ya, cuma pesannya Nabi idastuni batil kabair, dengan catatan jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Maknanya yang namanya Ramadan, yang namanya sholat Jum'ah, yang namanya sholat 5 waktu itu melebur dosa, tapi dosa yang sifatnya dosa kecil. Nah, ya, kita jangan salah paham pesan Nabi tadi itu. Ikutkanlah kejelekan, setelahnya dengan kebaikan, kebaikan akan menghapus kesalahan. Itu bukan maknanya setelah orang itu dia nyolong, setelah nyolong terus dia sholat, terus dia ampuni dosanya. Nah kalau seperti itu, ayo nyolong bareng-bareng ini. Ya, nek sudah nyolong korupsi 1 triliun, setelah itu tobat, nangis, selesai. Ya enggak. Itu perbuatan baik menghapus perbuatan jelek. Itu perbuatan jelek yang dihapus dengan kebaikan, itu dosa-dosa kecil, sohongil. Tapi kalau dosa besar atau dosa yang ada hubungan dengan makhluk, itu tidak mungkin diampuni sama Allah kecuali dia taubatan nasuhah, dia bertaubat, dia menyesal mengerjakannya, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya. Kalau memang dosanya itu ada hubungan dengan makhluk, nyolong, korupsi, ngambil tanahnya orang, ghibah, fitnah, zalim dan lain sebagainya, tidak cukup tobat saja, tapi harus minta ridhonya kepada orang yang dia zalimi. Nah, jadi pesannya Nabi, ikutkanlah perbuatan jelek setelahnya dengan kebaikan, maka perbuatan baik itu akan menghapus kejelekan. Maknanya kejelekan yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Nah, iya, karena kan tidak ada manusia yang luput dari dosa kecil, itu tidak ada. Mau solehnya orang kayak apa, pasti dia akan mengerjakan perbuatan dosa yang kecil, itu pasti. Tapi amal kebaikan bisa menghapus dosa yang kecil. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya amal-amal yang baik itu dapat menghapus amal-amal yang jelek. Cuma amal jelek ini dosa apa ini? Dosa apa ini? Besar atau kecil? Dosa besar atau kecil ini? Dosa kecil. Nek dosa besar harus taubatan nasuhah, dan kalau ada hubungan dengan makhluk, bukan cuma taubat tapi mengembalikan barang atau minta ridhonya, itu baru diampuni sama Allah Ta'ala. Nah, ini pesan Nabi yang kedua kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi beliau berpesan, wahai Abu Dzar, bergaulah kamu kepada manusia, bermuamalahlah kamu kepada orang bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nah, ya, ini pesan Nabi yang ketiga ini. Kamu bergaul sama orang, kamu bermuamalah sama orang, kamu bersahabat sama orang, iya, berinteraksi kepada orang. Cuma pesannya satu, dengan akhlak yang baik. Nah, ini zaman sekarang ini akhlak sudah mulai pudar ini. Ya, zaman sekarang ini yang namanya akhlak itu sudah mulai pudar.
Padahal orang itu kalau punya akhlak yang baik, maka dikatakan di dalam suatu riwayat, inna sahiba husnul khuluq, orang itu kalau dia punya akhlak yang baik, maka derajatnya itu diangkat sama Allah Ta'ala. Dikatakan kalau dia punya akhlak yang baik, maka derajatnya itu diangkat sama Allah seperti orang yang shaiman nahar qaimal lail, seperti orang yang setiap hari puasa dan setiap hari qiyamul lail. Orang itu kalau dia punya akhlak yang baik, orang itu kalau dia punya akhlak yang baik, maka tertulis di hadapan Allah seperti orang yang puasa setiap hari di siang harinya, dan seperti orang yang qiyamul lail di setiap malamnya, walaupun dia tidak sedang puasa, walaupun dia tidak qiyamul lail. Maknanya 24 jam pahala terus itu. Ya, maknanya 24 jam selalu apa ini? Pahala terus. Contoh kayak orang iktikaf itu loh. Orang itu kan iktikaf beberapa jam di masjid, mau dia zikir, mau dia baca Quran, mau dia sholat, ataupun dia cuma duduk rendetan di masjid, kalau lihat iktikaf pahala apa enggak itu? Pahala kan? Itu pahala. Cuma pahalanya kan didapat semenjak dia di masjid. Keluar masjid selesai pahalanya. Ya, bisa kita bayangkan kalau ada orang iktikaf 2 tahun non-stop, tidak keluar masjid sama sekali. Pahalanya besar enggak itu? Itu sama seperti orang yang punya akhlak yang baik. Walaupun dia di jalan, walaupun dia di pasar, kalau di dalam hatinya ada akhlak yang baik, maka dia tergolong di hadapan Allah seperti orang yang sedang puasa kalau di siang hari. Kalau dia berada di malam hari, dia tergolong seperti orang yang sedang qiyamul lail, ya, sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Maknanya 24 jam selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah, orang itu kalau punya akhlak yang baik, maka akan menjadikan orang itu akan baik sama dia. Itu sudah suatu hal yang wajar. Orang itu kalau dia baik, antar sesama baik, hubungan dengan makhluk itu baik, dia ramah sama orang, ya, dia suka senyum kepada orang, dia suka menyambung tali silaturahim kepada orang. Kalau ada yang sakit, dia suka menjenguk. Kalau ada yang meninggal, dia tidak segan-segan untuk melayat, takziah, menyolati, mengantarkan jenazah dan lain sebagainya. Kalau ada orang tertimpa musibah dalam keadaan lagi susah, dia tidak gengsi, tidak malu untuk datang ke rumahnya menghibur. Nah ini orang yang punya akhlak seperti ini, itu derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di Nabi itu mengatakan, ittisamuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu itu adalah sedekah, kata Nabi itu. Para ulama mereka menjelaskan, loh kok bisa senyum itu sedekah? Padahal kan tidak bondo ini. Bondonya cuma apa itu? Cuma gerakkan mulut. Ya. Tapi Nabi katakan nilainya sama seperti sedekah. Loh kok bisa sedekah? Bagaimana? Senyum kok bisa nilainya sedekah? Karena disebabkan orang itu kalau lagi susah, ya, dalam tertimpa musibah misalnya, kita datang kepada dia, kita senyum yang ikhlas, senyum yang lebar kepada dia, sumpahnya hilang apa enggak itu orang? Sumpahnya hilang apa enggak itu? Ya tergantung. Jadi senyumnya meringgisnya medeni ya tambah sumpah gini. Nah, senyumnya ada mengenakkan malah tambah apa itu? Sumpah. Tapi kalau senyum yang lebar, ya coba kita lihat pandang wajahnya orang-orang soleh itu. Ya, pandang wajah orang soleh. Habib Anis Solo. Nah, guru kita Habib Taufik. Ya, nggak usah jauh-jauh, guru kita Habib Zain bin Ahmad Segaf. Itu kalau senyum bagaimana? Kan senyumnya menyenangkan. Kalau wajah kita itu melihat, mata kita itu melihat senyuman mereka itu, yang sumpah jadi apa ini? Adem. Lah itulah nilai sedekahnya itu di situ. Kalau kita senyum lebar dengan saudara kita sumpah jadi terhibur, lah itulah sedekah namanya itu. Nilai sedekahnya itu ada di situ. Makanya kalau senyum yang apa ini? Nah, senyum yang apa ini? Senyum Pepsodent. Nah, ya, giginya putih, senyumnya lebar. Nah, ini senyumnya lebar tapi ada merah, hijau, kuning. Ya, ini lampu merah atau gigi ini? Ya, senyumnya yang lebar dengan wajah yang menyenangkan, ya, maka itu nilainya sedekah. Nah, inilah bermuamalah sama orang dengan yang baik, suka senyum sama orang,
suka berbuat baik sama orang, tidak suka dolim sama orang, suka bantu orang. Nah, orang-orang seperti itu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Nabi mengatakan termasuk amalan yang paling dicintai sama Allah Ta'ala itu ba'dal fara'id, setelah ibadah-ibadah yang wajib. Amal yang paling dicintai sama Allah setelah ibadah yang wajib, idkhalus surur ala qalbil mu'min, yaitu menyenangkan hatinya orang mukmin. Nah, ya, ini jangan dikira hal yang remeh ini. Datang menghibur yang sumpek jadi ketawa. Ini bukan amalan yang remeh. Ini adalah perbuatan yang paling dicintai sama Allah Ta'ala setelah sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa menghibur hatinya orang mukmin, ya jangan buat sedih, jangan repoti orang mukmin. Kalau kita tidak bisa menyenangkan orang mukmin, ya setidaknya jangan suka ngerepoti orang. Nah, ini memang kan tidak pernah, tapi hidupnya ngerepoti orang, meruti orang. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini akhlak yang baik. Ya, makanya Nabi berpesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. 3 pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Dzar, dan sejatinya ini pesan bukan cuma untuk Abu Dzar, tapi untuk kita semua para umatnya Nabi SAW. Yang pertama, Nabi berpesan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kemudian yang kedua, ikutkanlah perbuatan jelek setelahnya dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengikuti nasihatnya Nabi. Amin, bisa melaksanakan nasihat Nabi. Allah Ta'ala jadikan kita semua punya akhlak-akhlak yang bagus. Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita punya akhlak yang Nabi SAW. Allah Ta'ala jadikan kita semua minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang jauh daripada perbuatan dosa-dosa besar. Dan Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.